What's up Toys, kembali di channel kita. Sekarang gue akan membahas Diamond Select Toys Collectibles Part 2. Ini gue akan membahas origin hero yang berbeda. Dan menurut gue kalian semua tahu kenapa, karena hero-hero ini udah terkenal semuanya. Ada filmnya masing-masing, seriesnya ada. Oke, sekarang hero pertama yang akan gue bahas adalah ini dia. Ini Koh Tony. Ya, kenapa gue bilang Koh Tony? Karena dia dari Cina. Lihat deh mukanya, ya kan? Ini nggak rasis loh, ini beneran nih. Mukanya kayak gitu soalnya. Nah, ini kalian bisa lihat dia lagi membuat kostum pertamanya di goa itulah ya, pas dia lagi diculik. Dia membuat kostumnya, dan zaman dulu kostumnya jelek banget. Kenapa? Karena nggak high tech. Mungkin pada masanya high tech banget ya. Itu kayak apa ya? Itu kayak pakai kaos aja deh bentuknya, dan terus ini kayak ada antenanya. Gue nggak tahu sih buat apaan, buat teleponan kali sama pacarnya. Nah, istilahnya kalian sendiri tahu, gue nggak akan ngebahas selama hero yang historinya kalian udah tahu. Kenapa? Karena dia terkenal di filmnya udah banyak, dan kalian pasti sekarang tahu. Jadi gue akan lanjut ke hero selanjutnya. Nah, ini yang seperti kalian tahu, dia adalah Thor Odinson, nama panjangnya ya. Tapi yang kalian nggak tahu pasti ini siapa nih? Kok ada orang kurus tiba-tiba bisa jadi kayak gini? Kok dia megangin kayak kayu? Ini Thor kalau misalnya dia nggak jadi kayak gini nih, maksudnya bukan human form juga sih karena dia dewa. Kalau dia lagi apa ya, menyamar mungkin ya penempatan katanya. Namanya Dr. Donald Blake. Dia kayak gini. Di Thor 1 itu ada. Kalau di Thor 1 ceritanya dia sebagai mantannya Jane Foster. Namanya Jane Foster kan ya? Iya, mantannya Jane Foster. Dia nggak ada bajunya, terus dia pinjam baju, just pakai aja baju ini, baju mantan gue. Terus di sini tulisannya Blake. Nah itu Donald Blake. Habis itu ya pasti ditangkap sama yang dibawa ke rumah sakit jiwa yang dikira gila itu. Namanya itu bukan Thor, namanya Donald Blake. Karena dikira dia adalah Donald Blake. Dan ini nih dia pakainya kayak gini gayanya, kayak kurus, berotot juga sih, tapi nggak se wah gitu kayak gini. Nah terus dia pakai tongkatnya. Tongkatnya tuh kalau di Thor Ragnarok dia pakai payung. Pas dia gini nih, dar gitu dia berubah jadi palu. Nah ini sama, tapi bedanya dia kayu dipegang, bisa jadi palu. Nah ini dia yang gue suka detailnya apa? Cape-nya nih, yang kan kalian ntar lihat. Dan mukanya detail, tapi ya nggak begitu bagus, tapi detail. Cape-nya ini soalnya tuh kayak dari ini statue-nya kayak di sculpt mungkin ya. Nah nih, dan gue akan membahas personal favorite superhero gue dari gue kecil sampai sekarang. Ini dia, Gundala, enggak lah, ini dia Spider-Man. Gue suka banget sama dia dari kecil. Gue nonton film-filmnya, gue nonton kartunnya. Terus gue suka banget sama Spider-Man 1, 2, 3 yang Sam Raimi. Yang ketiga jujur sampah sih, tapi yang 1, 2 keren banget. Gue inget banget pas itu gue nonton yang ketiga bareng sama keluarga gue, karena ada acara kantor, kita nonton Spider-Man bareng-bareng. Terus MC-nya tuh nanyain gitu, coba di sini siapa yang bisa nebak melawannya siapa? Dan gue dengan bangganya suka sama Spider-Man, gue maju terus gue ngomong, oh gue tahu, lawannya tuh Venom sama Sandman. Terus di situ gue merasa menang, dan tau gue dikasih apa? Cuma dikasih susu pemenangnya. Gak penting banget ya lo, gue maju, gue beranikan diri cuma dapet susu doang. Gila gak sih lo, ngabisin waktu banget. Tapi pada masanya gue senang banget. Nah, dia adalah Peter Parker. Dia seperti kalian tahu, orang tuanya meninggal, dia dititipin sama kakaknya, bapaknya si Ben Parker, habis itu sama si istrinya Aunt May. Kebetulan mereka nggak punya anak, dan mereka yang membesarkan si Peter Parker ini. Dan seperti kalian tahu di filmnya, gue suka filmnya itu akurat juga original loh. Kenapa si Spider-Man itu baik? Karena si Ben-nya, dia ngomong with great power comes great responsibility. Itu kan dia ngomong kan. Ada satu universe di mana si Ben-nya nggak mati dan dia jadi selebriti, dan dia sangat amatlah sombong. Karena dia punya kekuatannya dan semuanya, dia jadi artis wrestler itu, biasanya jadi artis selebriti gitulah si Spider-Man ini. Dan dia sangat amatlah sombong. Ada satu universe Spider-Man yang gue suka di komik, dia itu assassin. Dia kerja bareng sama Wolverine, dia partneran. Nah, dia ini, si Peter Parker, dia karena kerja yang ngebunuh orang mulu, dan dia ngelatih si Spider Sense-nya to a point dia bisa tahu hal yang akan kejadian sebelum itu terjadi.
Jadi bisa tahu dulu karena dilatih terus kerja buat ngebunuh, jadi pembunuh bayaran. Nah, seperti yang kalian tahu, dia digigit sama radioactive spider yang memberikan dia kekuatan superhuman strength. Bukan dia bikin sendiri sih, bukan di dalam sini. Dia bikin sendiri, dia bisa punya spider sense, terus dia bisa nempel di tembok. Sama agility-nya tinggi, refleksnya gila banget, kenapa? Karena itu spider sense-nya. Nah, dan gue akan membahas terakhir. Ya, ini adalah superhero terakhir yang paling menyedihkan hidupnya, Frank Castle. Kalian seharusnya tahu dia udah ada seriesnya lagi, dia udah ada seriesnya sendiri, dimainin sama John Bernthal. Terus seriesnya menurut gue bagus banget, keren banget ceritanya, dan well executed banget story-nya, actingnya juga bagus banget. Dan seperti kalian tahu, dia itu war hero, dia dulu itu adalah Marine Corps kalau nggak salah. Terus dia kenapa jadi pembunuh gitu, karena dia keluarganya dibunuh, istri sama anaknya dibunuh, habis itu dia punya amarah yang sangat amat gila, dan dia akhirnya membunuh orang-orang jahat. Itu justice-nya dia. Yang paling gue suka fun fact-nya dia nggak pernah menyesal dengan semua orang yang dia bunuh. Jadi tuh si Ghost Rider punya penance stare. Jadi siapapun yang ngeliat matanya Ghost Rider itu dia akan masuk neraka langsung karena dia punya penyesalan dalam hidupnya, hal buruk yang dia lakuin, dan dia ada rasa guilt-nya gitu. Itu langsung masuk neraka dengan penance stare-nya dan mati. Nah, pas itu Ghost Rider datangin si Frank Castle, dikasih penance, dan dia nggak kenapa-napa karena dia sendiri bilang, gue nggak pernah nyesel bunuh orang-orang itu semuanya. Dan satu lagi yang gue bahas, Mephisto itu dia raja neraka, kayak Hades lah atau kayak Lucifer-nya gitu. Nah, ini namanya Mephisto selama dia hidup dengan jutaan tahun, dia bilang menurut dia hidup yang paling depressing yang dia tahu itu Frank Castle. Dia iblis loh, hidup jutaan tahun, dan dia bilang hidup yang paling depressing itu hidupnya dia. Dan dia punya kekuatannya bukan, dia punya superhuman strength karena motivasi amarahnya. Jadi karena dia marah terus tuh, dia bisa gunain amarahnya jadi sebagai kekuatannya dia, makanya dia nggak pernah kalah. Kalau misalnya dia digebukin nih hancur, dia masih bangun lagi karena itu amarahnya dia. Nah, ceritanya tragis. Dan sekarang gue akan membahas harganya ya, seperti biasa. Ini dibeli tahun 2006 dan 2007, yang rate-nya itu kalau $1 ke rupiahin 9.000 sampai 9.400. Harganya $70 semua. Jadi kalau misalnya di rupiahin itu 630.000 sampai 650.000. Dan sekarang pada tahun 2020, 13 tahun kemudian kalau 2007, dan 14 tahun kemudian dari 2006. Ini yang gue suka adalah ini langka banget nih sekarang. Karena mereka udah nggak ada, dan yang ada nih sekarang yang kita tahu harganya ini si Kohtoni. Ini dia, ya. Dan harga 15.000 $1 di rupiah itu 15.000 rupiah. Ini dengan harga beli 650.000 lah, anggap ya 650.000. Sekarang harganya 1,3 juta. Cukup waktu yang lama, dalam untuk waktu 14 tahun sampai 13 tahun lumayan gede kalau misalnya lu punya banyak. Tapi tetap ada peningkatan dalam harga. Kenapa? Karena it's an investment. Ini juga nggak ada harganya loh nih. Tapi asumsi kita ini mahal banget. Kenapa? Kan ini langka banget, ini dicari. Kita tahu ini dicari. Soalnya pas kita meriset, ini baik banget dicari. Jadi mungkin lu bisa saat market price-nya kayak 3 juta mungkin ya. Karena ini langka nih. Dan ini nih Thor harganya $136 sekarang. Jadi itu 2.040.000. Nah, ini kita kan anggap ini juga udah langka. Ini udah langka. Yang kalau udah nggak ada harganya, yang udah nggak ada mainannya, udah nggak ketemu, ini udah langka banget. Karena bisa jadi orang pada nyari tapi nggak pada punya. Kebetulan kita harus punya, kita bisa bikin market price. Dan ini yang gila nih. Ini mahalnya. Nah, kebetulan seperti biasa, kita selalu punya dua semuanya. Kenapa? Karena kalau satu tuh nggak cukup. Ya kan, kita milih yang paling mahal lagi punya duanya. Ya nggak? Lu juga orang kaya. Nggak bercanda. Nah, jadi mainan ini Diamond Select Toys Collectibles LLC Marvel Origins Statue
Ini mainan yang langka dan mainan yang keren karena seperti yang di video pertama gue bilang, idenya bagus banget untuk win kayak gini. Detailingnya pun juga keren untuk hero-hero yang gedenya, tapi again di yang kecilnya tuh nggak begitu kelihatan. Tapi ini ngasih lihat momen pentingnya mereka, kapan mereka jadi hero. Ini motivasinya si Frank Castle. Ini depan kuburan anak sama istrinya. Ini alter egonya dia. Terus ini pertama kali Tony Stark bikin, ini pertama kali Peter Parker kegigit, ya kan? Jadi ini momen pentingnya mereka sebelum jadi pahlawan. Oke, penjelasan gue udah selesai. Jangan lupa like dan subscribe video kita dan klik tombol jempol ke atas jika kalian suka. Jika tombol ke bawah, kalian silahkan pergi dari sini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang antusias dengan superhero, antusias dengan mainan investment in toys. Jangan lupa share ke video kita. Terakhir, you toys, you too.